saya Salsabila, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan NIM 240503234. Kenalkan, nama saya Aditya Hutagalung. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. NIM 246709025. Nama saya Elis Gracia dengan NIM 240403093 dari jurusan Teknik dengan Prodi Teknik Industri. Halo, perkenalkan saya Chandra Archiwi Queen dengan NIM 240705014 dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, saya Melisa Kartika Burutarigan dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi dengan NIM 241301137. Halo, perkenalkan nama saya Regita Josepani Brosibiring dengan NIM 241101128. Saya dari Fakultas Keperawatan dan Prodi Ilmu Keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anastasia Siburian. Aku berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. NIM aku adalah 240406039. Siapa itu anak jalanan? Anak jalanan dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan tanpa perlindungan dan pengawasan dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, mencari nafkah dengan cara seperti mengemis, menjual barang dagangan, atau bahkan terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencurian atau penjualan narkoba. Secara khusus, menurut PBB, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lain. Jumlah anak jalanan di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 67.368 orang. Pembangunan yang tidak merata berimbas pada kesenjangan sosial dan pemenuhan ekonomi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan berimplikasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar fokus masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan yang ada di Indonesia. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan yaitu 1. Permasalahan ekonomi, 2. Kekerasan dalam keluarga, 3. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi. Anak-anak jalanan juga rentan terhadap perlakuan tidak menyenangkan, misalnya penangkapan, pengusiran, pemaksaan sesama anak jalanan, perampasan barang serta juga pemerasan atau pengkompasan. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan negara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Cukup besar ya untuk pendidikan sekarang ini. Iya, mempengaruhi juga lah. Sangat besar, karena pendidikan di Indonesia ini masih membutuhkan biaya yang besar. Sangat besar sih, karena kan mereka nggak mendapatkan pendidikan yang layak ya gitu. Itu sangat cukup berpengaruh karena semakin bagus akses pendidikan bagi anak jalanan, berpengaruh juga bagi anak jalanannya. Biasanya itu karena efek keluarga yang ada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga. Anaknya pun bingung jadinya mau milih jalur apa, mau sekolah atau gimana. Mereka nyari jalan sesuai keinginan mereka lah, yang mana gampangnya ya. Untuk zaman sekarang ini kalau ekonomi itu kurang, pendidikan anak pun terbatas. Dan juga kesadaran orang tua untuk mendukung anaknya supaya semangat sekolah, terutama ekonomi.
untuk menunjang pendidikan. Mungkin tak keterbatasan biaya juga bisa. Bukan mereka tidak bisa, keinginan mereka saja yang kebanyakan masih kecil. Kalau mereka ingin mungkin bisa saja ada beasiswa kan? Ekonomi, karena bagaimanapun ceritanya di dunia sekarang itu ekonomi itu nomor satu, karena semua itu bergantung dengan ekonomi gitu. Mungkin faktor ekonomi, so mereka punya kesempatan untuk bersekolah. Mungkin kan anak jalanan itu memiliki keluarga yang dari kalangan yang kurang kebercukupan, jadi tidak ada biaya untuk mereka melakukan pendidikan yang cukup atau yang layak. Selain pendidikan dan ekonomi, ada juga peran dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menanggapi masalah anak jalanan. Keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan yang pertama dan utama, yang sangat menentukan akar masa depan suatu kehidupan keluarga. Keluarga merupakan suatu wadah dan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak keluarga secara keseluruhan. Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk jiwa dan kepribadian seorang anak, karena baik buruknya pribadi anak tergantung dari keluarganya. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, bergaul, dan memiliki kepentingan yang sama. Masyarakat terbentuk karena manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk menstabilkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau membantu, kalau masalah memberi uang sepertinya berat ya kan, karena kan tahulah ekonomi sekarang. Paling saya sendirilah, kalau mereka Bu minta nasi saya kasih, kalau ngasih duit paling ya mungkin ya agak-agak dibatasi gitu aja. Juga memberi nasihat ya untuk anak-anak ini ya, misalnya tuh mereka kan sering kadang minta bantuan masyarakat atau apa gitu ya, juga dikasih masukan untuk anak jalanan tadi gitu. Kita ajak ngobrol, mereka dari mana, tinggalnya di mana gitu, orang tuanya apa masih ada. Anak jalanan itu lebih diajak dimotivasi ataupun dibimbing, diarahkan biar mereka ada keinginan untuk bersekolah kembali. Menurut saya itu cukup besar dan sangat-sangat berpengaruh. Mana masyarakat itu yang mengajak anak jalanan itu bakalan memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang sangat-sangat terlihat bagi anak jalanan gitu. Kalau menurut saya sangat kurang sih ya, karena kan masyarakat sekarang belum tentu semuanya mau membantu anak jalanan. Terkadang itu juga dipengaruhi oleh anak jalanan sendiri gitu. Yang mereka itu zaman sekarang kan banyak yang disuruh orang tua, padahal mereka berkecukupan gitu. Jadi banyak menarik masyarakat menarik diri untuk tidak memberi karena takut hanya dijadikan sebagai suruhan doang gitu. Kalau menurut Ibu sih berikan pelajaran bagi mereka ya kan, karena kalau mereka diberi uang mereka pasti tidak mau sekolah, pasti lebih bagus dikasih pelajaran ya, bisa dikumpulkan lah pelajaran sama mereka, dikasih arahan. Disediakannya sekolah gratis, kalau tidak bisa disediakan sekolah gratis gak meringankan sedikit dana pendidikan lah untuk anak-anak jalan, khusus ya untuk anak jalanan. Harusnya lingkungan mereka yang lebih efisien atau efektif mengingatkan mereka atau membimbing mereka untuk bersekolah. Kalau mereka kan anak jalan pasti tempat tinggalnya juga di tempat yang sangat-sangat pelosok, mungkin kadang di bawah gubuk-gubuk, jadi tempat tinggal mereka tidak mensupport sama sekali untuk pendidikan mereka. Tidak hanya masalah terkait pendidikan, tetapi ekonomi, masyarakat, dan pemerintah pun harus ikut berperan dalam mengatasi masalah yang cukup besar ini. Maka dari itu, kami hadir dalam menyelesaikan penelitian terkait masalah umum yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah masalah anak jalanan. Dengan adanya penelitian ini, kami berharap masyarakat dan pemerintah dapat lebih terbuka dan fokus kepada anak jalanan, terutama anak jalanan di Indonesia.